Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan dibaca matanya. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wasmun dafi'un summa harful kalim. Tsumma harfunil kalim. Summa harful kalim. Harfunil kalim. Summa harfunil kalim. Baik. Kalamuna ya. Kalam menurut pandangan ahli nahwu adalah suatu lafaz yang mufid seperti istaqim, fi'il amr yang artinya luruslah, wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim ya. Dan kalam dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3, isim, fi'il dan harf. Lanjut. Wahidu kalimatun wal qawlu am. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Bentuk mufrad dari kata kalim itu adalah kalimah, dan al-qaul artinya dia lebih umum daripada kalimah dan kalam. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am, dan terkadang kalimah itu disebut dengan kata kilmah. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Wa musnadin lismi tamyizun hasol. Bil jarri wat tanwin, ciri-ciri dari isim atau cara membedakan isim ya, tamyizun hasal artinya pembeda isim yang bisa kita ketahui dengan al-jar, at-tanwin, an-nida, alif lam wa musnadin lil ismi, dan penyandaran kepada isim. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'alun yanjali. Dan fi'il itu yanjali, menjadi jelas perbedaannya dari yang lainnya. Bita fa'alta, yaitu dengan ta'ul fa'il, wa atat dan ta'ut ta'nis, wa yaf'ali dan ya'ul mukhatabah, wa nuni aqbilanna dan nun ya, nunut taukid as-saqilah wal khafifah di kata aqbilanna. Siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham. Siwahuma al-harfu, selain keduanya yaitu selain dari isim dan fi'il adalah al-harf, contohnya hal, fi dan lam. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Kemudian setelah pembahasan ya isim, fi'il dan huruf, penulis masuk ke fi'il mudhari'. Bahasanya fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang yali lam, yang datang setelah lam, contohnya kata yasham, lam yasham. Wa madiyal uf'ali bitamiz wasin binuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wa madiyal af'al, dan adapun fi'il mudhari bitta dengan huruf ta'lah kita mengetahui perbedaannya. Wasim bin nun, dan tandanya adalah nun ya, pada apa itu? Pada fi'lal amri, pada fi'il amr. In amrun fuhim, dengan syarat ada makna perintah di dalamnya. Wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahwu soh wa hayyahal. Dan fi'il amr itu jika dia, dan amr ya, amr mana perintah ya, jika tidak bisa dimasukkan nun ke dalamnya, tidak ada tempat nun di dalamnya, maka dia adalah isim fi'il, contohnya soh dan hayyahal. Lanjut bab al-mu'rab wal mabni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lisyabahin minal hurufi mudni. Baik, kita kemarin juga sudah bahas bab al-mu'rab wal mabni. Selesai dari bab al-kalam, kita masuk ke al-mu'rab wal mabni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lisyabahin minal hurufi mudni. Isim itu ada yang berbentuk mu'rab, ada juga yang berbentuk mabni. Yang berbentuk mabni itu karena dia memiliki syabah, memiliki keserupaan dengan huruf yang dekat keserupaannya. Apa saja keserupaan itu? Iqra. Kasyabihil wad'i fismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Contohnya yang pertama, syabah dari sisi wada'i, pembentukannya. Contohnya di dua isim, ji'tana, ta dan na. Wal maknawi, begitu juga syabah maknawi.
Ya, syabah yang pertama syabah wad'i, syabah yang kedua syabah ma'nawi. Contohnya di kata mata dan di kata huna. Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Kemudian syabah yang selanjutnya adalah syabah niyabah. Kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Ya, isim itu ada yang mabni, ya, karena dia memiliki keserupaan dengan huruf dari sisi niyabatin 'anil fi'li, bisa menggantikan fi'il bila ta'assur, tanpa terpengaruh. Dia mempengaruhi tapi tidak bisa terpengaruh. Wa kaftiqarin usila, juga karena syabah selanjutnya syabah al-iftiqari atau syabah al-istimali, yaitu bagaimana dia membutuhkan yang lainnya, sebagaimana huruf tidak bisa berdiri sendiri. Baik, itu yang sudah kita bahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-18 di perkataan Ibnu Malik, wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Wa mu'rabul asma, sekarang kita akan membahas tentang al-mu'rabatu minal asma, isim-isim yang mu'rab. Apa itu isim-isim yang mu'rab? Ma qad salima, yaitu isim-isim yang telah selamat dari apa? Syabahil harf, ya, keserupaan dengan huruf. Dia selamat dari keserupaan dengan huruf. Contohnya apa? Ardin dan kata suma. Ya. Ardin, ya, yang artinya bumi, itu bisa kita katakan hadihi ardun, ra'aitu ardon, marartu bi ardin. Ya, berarti kata ardun ini adalah kata yang mu'rab, yang bisa berubah-ubah harokatnya. Karena apa? Kenapa bisa berubah-ubah harokatnya? Karena dia selamat dari syabah bil harf. Ya, dia selamat dari keserupaan dengan huruf. Ya, yang pertama dari asyabah al-wadainya, kemudian asyabah al-ma'nawi, asyabah an-niyabi, kemudian asyabah al-iftikhari. Dia selamat dari 4 syabah ini, makanya dia dikatakan mu'rab. Ya, itu kata ardin. Begitu juga kata suma. Kata suma ini lughah fil isim. Ya, salah satu ya kata lain dari kata al-ismu. Jadi kalau kita tanya orang, biasanya kita katakan apa? Mas muka, gitu ya. Ada juga mengatakan masumaka. Jadi kata suma ini berasal dari kata ismun. Ismun yang antum tahu. Tapi ada orang Arab juga yang mengatakan ismun itu bahasa Arabnya suma. Ya. Jadi kenapa Ibnu Malik mendatangkan 2 contoh ini, ardin dan suma? Ardin ini sebagai kata yang mewakili, ya, mu'robat yang tanda i'rabnya zahirah. Ardun, ardin, ardon, zahirah, so? Ya, jelas kelihatan tanda harokatnya. Adapun kata suma dia mewakili isim-isim yang muqaddarah. Ya, karena suma ini isim apa namanya? Isim maksur, ya. Isim maksur itu kan i'rabnya muqaddarah dia. I'rab, ya, dengan alamat muqaddarah. Ya, sama seperti kata al-fata, kata al-huda, ya. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, ya. Hadza suma, ya. Wa hadza suma wa ra'aitu suma wa marartu bisuma. Itu sama. Ya. I'rabnya dia dengan muqaddarah. Baik, sekarang kita baca syarah dari Syekh Utsaimin di sini. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Qala asy-syari rahimahullah, qauluhu mu'rabu khabar muqaddam. Ya, jadi ketika mengatakan wa mu'rabul asma'i ma qad salima, ya, ini namanya khabar muqaddam. Khabar itu biasanya muakhar, tapi ini dimuqaddamkan, dikedepankan. Wa ma mubtada muakhar, ma-nya mubtada muakhar. Seharusnya apa? Ma qad salima mu'rabul asma'. Ya. Jadi apa yang selamat dari keserupaan itulah yang disebut dengan mu'rabul asma. Ya. Wa yajuzu an naqul mu'rabu mubtada wa ma qad salima khabaruhu. Ya, jadi boleh juga wa mu'rab itu mubtada, ma qad salima itu khabarnya. Li'annana in aradna an nukhbira 'anil mu'rabi ma huwa fa mu'rabun mubtada wa in aradna an nukhbira amma salima min musyabahatil harfi hal huwa mu'rabun aw la fa mu'rabun khabar wal ma'na la yakhtalif. Salima, ya, bil alif wal alif huna laysat lit tasniyah bal hiya lil itlaq syatril bait. Nah, alif yang ada pada kata salima bukan dari kata salima fi'il madi domir huwa, bukan, ya. Dhahaba bukan, ya. Salima bukan.
Ya, alif yang ada di sini namanya aliful itlaq. Ya, kalau tidak ada di kitab antum ditambahkan catatannya. Alif yang ada pada ujung syair seperti ini namanya aliful itlaq dan dia hanya ada pada dururiyatu asy-syi'ri. Ya, dururiyatu asy-syi'r. Dia hanya ada pada syair saja. Baik. Jadi di sini alifnya bukan alif musanna. Qauluhu min syabahil harfi ka ardin wa suma. Hada muqabilu qawlihi wa mabniin li syabahin minal hurufi mubni. Idan tastati'ul an ala kalamil muallif an ta'rifa anna al mabniya minal asma'i ma syabahal harf. Kesimpulan kita dari pertemuan sebelumnya bahwasanya yang mabni itu adalah yang mirip dengan huruf. Itu kesimpulan kita dari pembahasan kemarin. Yang mabni itu adalah yang mirip dengan huruf. Wa annal mu'raba minal asma'i ma salima min musyabatil harf. Berarti kebalikannya, ya, yang mu'rab adalah yang selamat dari keserupaan dengan huruf. Yang sangat beda dengan huruf. Semakin beda suatu kata dengan huruf, semakin mu'rablah dia. Ya. Li'anna hadza ta'rifun lil mu'rab, lakin mal ladzi yudrina annahu musyabihun aw ghairu musyabihin. Sekarang dari mana kita tahu suatu kata itu mirip dengan huruf atau tidak? Ya. Al-jawab narji'u ilal qawaidis sabiqah. Kita kembali kepada kaidah sebelumnya. Ma'anna hadhil qawaida muntaqadatun wa anna as-sahiha an narji'a fi dzalika ila as-sama'i 'anil Arab. Cara mengetahui dia mirip apa tidak dengan huruf ya tentu dengan melihat 4 syabah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Meskipun kata Syekh di sini kaidah-kaidah yang 4 itu, syabah-syabah yang 4 itu muntaqadah, masih bisa dibantah maksudnya. Ya. Dan yang benar kata Syekh di sini kita kembali kepada as-sama, ya, kembali kepada mendengar ucapan orang Arab, itu yang paling benar. Kalau orang Arab mengatakan dia mabni sudah, tanpa perlu kita pertanyakan syabah-syabah yang ada. Baik. Lakin idza qala qail limadza qala wa mu'rabul asma'i ma qad salima wa huwa mafhumun min qawlihi wa mabniyyin li syabahin minal hurufi mudni, ya. Dan kenapa Ibnu Malik di sini mengatakan wa mu'rabul asma'i ma qad salima, isim yang mu'rab adalah yang selamat, padahal itu kan bisa kita pahami dari kalimat sebelumnya di bait sebelumnya ketika Ibnu Malik mengatakan wa babni li syabahin minal hurufi mubni, yang mabni itu adalah yang mirip dengan huruf. Kan dari kalimat ini bisa kita simpulkan bahwasanya berarti yang mu'rab itu yang enggak mirip dengan huruf. Gitu kan? Tapi kenapa Ibnu Malik pertegas kalimat itu di sini? Ya, seolah-olah Ibnu Malik yang mengatakan, analoginya begini, ya, malam itu adalah yang gelap. Dari kalimat ini bisa kita tahu bahwasanya siang itu terang, begitu. Tanpa perlu Ibnu Malik menyebutkan siang itu terang. Ya, baik. Fal jawabu an hadza min wajhain. Al wajhul awwal anna kaunana na'rifu anna mu'rabal asma'i ma qad salima min syabahil harfi min al jumlati sabiqah innama na'rifuhu an tariqil mafhum wa huna arafnahu an tariqil mantuq. Ya, wa dilalah bil mantuq aqwa min ad-dilalati bil mafhum. Nah, dipahami ini kaidah ini, ad-dilalatu bil mantuqi aqwa min ad-dilalati bil mafhum. Jadi ya ada istilah mantuq dan mafhum. Mantuq itu artinya makna yang tersurat, ya. Mafhum itu makna yang tersirat, gitu ya. Jadi kalau kita membaca suatu perkataan dan langsung kita pahami makna di situ, ya, maknanya jelas sekali. Nah, sekali baca kita langsung tahu maknanya. Ini namanya al-mantuq. Ini namanya al-mantuq. Ya. Tapi kalau kita baca berulang-ulang baru kita bisa tangkap makna sebenarnya dari ucapan tersebut. Nah, itu namanya al-mafhum. Maka apa yang kita pahami dari al-mantuq itu lebih kuat daripada apa yang kita pahami dari al-mafhum. Apa maksudnya? Kenapa? Karena untuk bisa memahami al-mafhum itu butuh usaha, butuh kecerdasan, butuh ilmu alat. Ya, tidak semua orang bisa memahami al-mafhum. Kalau al-mantuq semua orang bisa paham. Ya, paham maksudnya ya? Baik. Al-wajhu tsani innama dzakarul mu'raba huna lit-tawti'ati wat tamhid li bayani anna al-mu'raba yanqasimu ila sahihin wa mu'tallin wa yadhharu dzalika bil mithal ka ardin wa suma.
Ya, alasan yang kedua kenapa Ibnu Malik menyebutkan kata ini wa mu'rabul asma'i ma qad salima, ya, untuk tauti'ah wa tamhid, untuk muqaddimah, untuk pembuka, ya. Ya, karena kedepannya beliau akan menjelaskan bahwasanya mu'rab itu dibagi menjadi sahih dan mu'tal. Isim itu ada isim sahih, ada isim mu'tal. Ini sudah kita pelajari as-sarfus shagir, ya, isim sahih dan isim mu'tal. Ya, makanya Ibnu Malik membuat contoh ardin dan suma. Ardin itu contoh untuk isim sahih, suma itu contoh untuk isim mu'tal. Idan ya Ibnu Malik rahimahullah annal mu'raba minal asma'i ma lam yushabihil huruf. Berarti menurut pendapat Ibnu Malik, mu'rab itu adalah yang tidak mirip dengan huruf. Ya, semakin dia tidak mirip dengan huruf, maka semakin mu'rablah dia. Wa nahnu naqul, akan tetapi pengertian yang kita ingin katakan, ini kan pengertian Ibnu Malik, ini pengertiannya dia doang yang kayak begini. Ya. Pengertiannya adalah sebenarnya yang dimaksud dengan mu'rab adalah ma yataghayyaru akhiruhu biikhtilafil awamil, yaitu suatu isim yang berubah harokat akhirnya biikhtilafil awamil, disebabkan oleh bedanya amil-amil yang memasukinya, bedanya faktor-faktor yang memasukinya. Wahada audah, ini pengertian yang lebih tepat. Kalau antum buka kitab-kitab nahwu, kan ini pengertian dari mu'rab itu, ya, yang bisa berubah-ubah harokatnya, ya. Antum pelajari jurumiyah juga kan begitu, ya, di syarah-syarah jurumiyah juga begitu. Fakullu kalimatin yakhtalifu akhiruha biikhtilafil awamil fahiya mu'rabah. Maka setiap ada kata dalam bahasa Arab yang harokat akhirnya berubah-ubah padahal amilnya berubah-ubah, ya, ketika amilnya berubah dia ikut berubah, ya, maka dia dinamakan isim yang mu'rab. Hadza huwa dhabit. Ini ukurannya, ini barometer untuk melihat isim itu mu'rab apa bukan. Qauluhu ka ardin wa suma. Awwalu ma taqra tadunnu anna as-sawaba was-sama li anna as-samaa'a tuqabalu daiman bil ardi. Ya, sebagian cetakan ada mengatakan ardin was-sama, karena ard itu kan bumi, sama, ya, sama itu artinya langit, kan pasangannya, ya. Jadi antum mungkin berpikir seperti itu, sama, ya, sama dari kata sama, karena menghapus satu huruf dalam syair itu hal yang biasa, ya. Baik. Walaisa kadzalik, ya, itu enggak benar. Yang membaca sama itu salah. Yang benar adalah suma. Ya. Bal al-muallif rahimahullah yushiru bitaghiril mithal ila anna al-ismal mu'raba minhu sahihun wa yakunu i'rabuhu zahiran wa minhu mu'tallun wa yakunu i'rabuhu muqaddaran. Ya, jadi kalau antum baca sama, ya, bukan suma, maka contohnya jadi salah jadi. Yang benar adalah suma. Karena kalau sama kan isim sahih jadinya samaun, ya kan? Isim sahih jadinya. Ya, isim yang normal gitu kan. Samaun, samaan, samain. Ya, apa? Nah, sedangkan Ibnu Malik di sini ingin mengatakan kepada kita bahwasanya isim itu ada yang sahih, ada yang mu'tal. Kalau contohnya sahih-sahih saja gimana? Gitu. Paham maksudnya, ya? Jadi yang benar adalah suma. Ya, kalau suma berarti nggak ada yang dihapus di situ. Kalau sama ada yang dihapus, hamzah. Baik. Jadi kalau isim itu sahih maka i'rabnya zahir. Kalau dia mu'tal maka i'rabnya muqaddar. Fasahihu mithlu ardin. Ya, ardin itu ada contoh yang sahih, isim sahih, ardun, ardin, ardon. Akhiruha harfun sahih, karena dia diakhiri oleh huruf yang sahih, bukan huruf illah. Wa huwa ad-dad. Huruf terakhir dari kata ardin itu apa hurufnya? Huruf dad. Taqulu hadhihi ardun wasi'atun wa sakantu ardun wasi'atan wa qadimtu ila ardin wasi'atin. Lihat di situ ada ardun, ada ardon, ada ardin. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, dia mu'rab karena bisa berubah-ubah. Wal mu'tal mithlu suma akhiruha khatfu illa. Dan suma itu berakhiran huruf illah wa huwal alif fa i'rabuha muqaddar. Maka i'rabnya nanti i'rab yang muqaddar. Apa itu i'rab yang muqaddar? I'rab yang tidak bisa muncul harokat akhirnya karena adanya huruf illah. Gitu, ya. Ini yang kita kenal dengan nama isim maksur. Isim maksur, isim mangkus, al-mudhaf ilayya al-mutakallim itu adalah isim-isim yang harus di-i'rab dengan muqaddar atau dengan takdir. Fa idza qulta ma makna suma? Sekarang apa yang dimaksud dengan suma? Al-jawab hiya lughatun fi ismin. Itu salah satu
Lugoh, ya, lugoh itu maksudnya lahjah ya. Ya, salah satu dialek orang Arab yang mengatakan isim. Kalau orang Arab pada umumnya mengatakan ismun, tapi ada juga orang Arab yang mengatakan suma. Fakama taqul ismu waladi Muhammadun. Nama anak saya Muhammad. Yumkinuka an taqul, boleh juga untuk mengatakan suma waladi Muhammad. Jadi nama anak saya itu bisa untuk mengatakan ismu waladi, bisa juga mengatakan suma waladi. Dan suma nabi mana ismun wahya lughatun fi. Jadi kalau dikatakan lughatun fi itu maksudnya ya, versi lain dari kata ismun. Ya, misalkan di syair dikatakan wallahu asmaka suman mubaraka. Ya, dan Allah memberikanmu nama suman mubarakan, nama yang penuh keberkahan. Baik. Idan ja'al muallifu bihadhihi lughatil gharibah. Ini berarti isim yang gharib ya kan. Jarang kita dengar. Yang sering kita dengar apa? Ismun kan. Ya suma. Nah, mungkin bahkan kita nggak pernah dengar selain di sini. Walam yakul ka'ardin wasmin. Kenapa nggak dikatakan isim di situ? Ya. Kalau dikatakan ardin wa ismin, ya ismin kan isim normal ya, isim sahih dia. Ya, la yafutal maksud, maka terlewat berarti dari tujuannya. Ya. Tujuan maksudnya adalah untuk memberikan contoh isim mu'tal. Kalau dikatakan isim, ya mana nggak mu'tal dia. Ismun itu sahih dia, bukan mu'tal. Id innahu yuridu tamtsila bi ardin ismi sahih. Jadi Ibnu Malik di sini menggunakan contoh kata ardin untuk contoh isim sahih, wasuma untuk contoh isim mu'tal. Wa jaa aidan bi suma li ajli rawi. Ya, walau qala ka'ardin wasmin lan kassaral bait. Bisa jadi juga di sini mengatakan suma tujuannya adalah ya untuk agar bait syair ini ya baharnya tetap stabil, polanya, aturannya seperti itu. Jadi kalau antum baca ka'ardin wasama, jadi kalimatnya akan kurang bagus, atau ka'ardin wasmin, ya, agak berantakan polanya. Jadi bikin bait syair itu nggak sembarangan nyusun kata, ada aturan-aturannya, ada nada-nadanya. Jadi kalau antum ganti dengan ka'ardin wasmin, bait syairnya jadinya nggak pas, itu nadanya nggak imbang, gitu. Sudah menyelisihi aturan dalam ilmu arud. Ya, makanya Ibnu Malik lebih memilih kata suma daripada kata ismu. Wal mithalu minas sahihi ghairu ardin katsir. Ya, contoh isim sahih lain selain ardun ya banyak. Ya, Zaidun, Umar, Masjidun, Bakrun, Khalidun. Intinya adalah isim sahih itu adalah isim yang ya apa? Yang tidak berakhiran huruf illa. Huruf terakhirnya lihat, kalau dia tidak berakhiran huruf illa berarti dia sahih. Berarti banyak sekali isim sahih. Ya. Mu'tal, adapun mu'tal lawan dari sahih, contohnya juga banyak, contoh huda, ridho, fata, itu contoh-contoh untuk isim yang mu'tal. Karena dia berakhiran huruf illah, huda, alif maksurah, ridho juga alif, fata juga begitu. Wasayatina insyaallahu annal mu'tal yakunu mu'tallan bil wawi au mu'tallan bil alif au mu'tallan bil ya bi kalamin awdaha min hala. Adapun khusus untuk isim-isim yang mu'tal, ini nanti akan ada bab tersendiri akan membahasnya. Kita akan bahas nanti apa itu mu'tal wawi, mu'tal alifi, mu'tal ya'i. Insyaallah akan lebih jelas dibahas di situ nanti. Ya, wa naktafi bihada. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti di bait yang ke-19 pembahasan tentang fi'lul amri, ya tentang bina pada fi'il. Nah, jadi selesai kita dari pembahasan tentang bina isim, masuk kita ke bina fi'il. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.